Berikutnya adalah pertanyaan dari Mbak Dewi. Bagaimana nih, kita leader baru, mimpin rapat kah, atau harus memberikan pengarahan? Tapi bawahan kita sadar dia kemampuannya lebih. Gimana dong? Yuk, kita pakai prinsip puzzle lagi yang kemarin, biar pede. Aduh, mindernya kenapa? Karena kita tahu audiens kita tuh lebih lebih apa dulu. Kepoin lagi. Dia punya kelebihan, dia punya kelemahan, kita punya kelebihan. Dan kita punya kelemahan juga. Serah terima aja, saling bantu. Jadi fokusnya kita berusaha berhenti untuk meninggikan diri kita di hadapan audiens, di hadapan orang-orang. Enggak, kita di panggung sedang diberikan kehormatan untuk giliran ngomong, giliran memandu, giliran mengarahkan, giliran menyampaikan. Tapi bukan berarti kita lebih tinggi. Ingat, level kita akan lebih tinggi atau lebih rendah tergantung nanti di seleksi masuk neraka atau surga. Ditimbang tuh. Level kita bakal naik turun di sana. Tapi di dunia ini ya, kita setara. Artinya gimana? Pastikan kalau dia punya kelebihan, terima. Kita juga punya kelebihan sendiri. Loh, kita atasannya. Kelebihan kita apa? Wewenang. Kita bisa menentukan geraknya dia kemana. Kita bisa mengarahkan dia menggunakan kelebihannya untuk strategi apa demi kepentingan perusahaan. Ingat-ingat di situ. Apalagi, perhatikan ini. Kalau teman-teman punya perusahaan misalnya, nyari karyawan, nyari yang kemampuannya di bawah kita, atau nyari tenaga ahli yang bisa membangun perusahaan kita? Nyari yang ahli kan? Nyari yang ahli. Dan teman-teman, kalau mau kinerja teman-teman bagus, tim kerjanya naik, perlu orang-orang yang kemampuannya tinggi, bahkan kalau perlu lebih tinggi dari kita, atau kita kembangkan supaya kemampuannya naik terus, bahkan kalau bisa melebihi kita. Kita lebih dalam hal lain, saling melengkapi. Ada dua kejadian. Kebetulan 3 hari ini, Selasa Rabu Kamis, saya membantu sekelompok pimpinan. Untuk apa? Untuk melakukan pembinaan di timnya. Kemarin di kelompok pada saat sedang simulasi, ternyata dia ngambil sebuah kasus pada saat rapat, ternyata di tema tersebut, oh dia sebagai atasan baru juga, baru 3 minggu menjabat, dia ternyata kurang paham beberapa prosedur untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk solusinya. Nah, salah seorang peserta training itu, yang perannya jadi bawahannya, kebetulan dia tuh ngerti balik bercerita. Jadi kejadiannya di rapat tersebut, di simulasi rapat tersebut, yang atasan malah banyak nanya, konsultasi, harusnya gimana? Terus menurut kamu nanti langkah-langkah berikutnya seperti apa? Mhm, mhm. Oke, saya catat ya. Jadi langkah kita gini 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 bukan? Ya, lalu apa lagi? Perlu surat apa nanti ke pusat? Saya perlu siapkan surat apa? Si atasan malah banyak belajar. Kejadian kedua, pada saat saya memimpin tim di Bandung, jadi di Bandung saya sempat 7 tahun jadi direktur. Nah, saya udah cerita dong, saya kemarin lulusan apa? SMA. Tim saya yang saya ajak rapat, ada satu yang lulusan dua lulusan SMA kayak saya. Satu lulusan S2, dua lulusan S1, yang satu sedang S2. Loh, kalau ngeliat dari latar belakang pendidikan, ya saya minder dong harusnya. Harusnya. Tapi kenapa enggak? Karena saya sadar, kami semua setara. Kelebihan saya apa? Saya bisa analisis tulisan tangan. Saya bisa bantu mereka menyelesaikan masalah mereka di kerjaan ataupun pribadi. Karena tahu karakter mereka seperti apa. Kelemahan saya, yang S2 itu marketing keahliannya. S2 marketing dan banyak ikut training marketing. Saya konsultasi ke beliau urusan marketing. Biar dia yang lebih ahli di sana. Biar dia menyelesaikan urusan yang nggak bisa saya tangani. Jadi, yuk di awal tampil dan dalam keseharian kita praktikkan prinsip puzzle. Kita setara dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita nggak terbeban untuk berusaha meninggikan diri kita di hadapan mereka. Kalau kita setara, kita jadi pede, kita siap memberikan performa terbaik. Kalau pada saat kita tampil dia meluruskan, terima aja. Karena kita kan nggak minder. Oh, yang benar seperti itu ya? Terima. Dengan cara itu, kita membuat diri kita jadi nyaman. Dan ada tambahannya, pada saat kita menerima pendapat ataupun keahlian, entah di audiens, entah bawahan kita, artinya kita memberikan pengakuan dia punya keahlian di situ.
Dan pengakuan adalah salah satu unsur motivasi terbesar yang membuat orang bisa jadi rajin dan tergerak. Bisa jadi loyalitas bawahan tersebut meningkat karena apa? Dapat pengakuan dari Bu Dewi. Jadi Bu Dewi akui saja. Dan kalau perlu, banggakan ke banyak orang. Ini saya punya bawahan keahliannya apa-apa. Saya punya bawahan ini keahliannya ini. Bangga saya punya tim seperti ini. Mereka jadi senang dong. Loyal karena dibanggakan oleh Bu Dewi.